I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nindya Nisa Sasabila di video pembelajaran hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Kita semua pasti sudah tahu, mengenal betul bahwa setiap karyawan pegawai harus dipotong pajak. Karena setiap penghasilannya yang masuk ke rekening pegawai tersebut harus dipotong dengan pajak. Pajaknya yaitu PPh pasal 21. Jika kamu karyawan atau pegawai baik itu swasta maupun negeri, setiap tahunnya kamu harus bayar pajak PPh pasal 21. Oke, selanjutnya ada definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, apapun itu pemasukan yang berhubungan dengan pekerjaan harus ada PPh pasal 21. Dan kita punya yang namanya penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini nanti dalam menghitung PPh pasal 21 ini akan ada yang namanya penghasilan bruto, lalu penambah penghasilan bruto, kemudian pengurangan penghasilan bruto, lalu ada PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, kemudian ada PKP penghasilan kena pajak, dan terakhir ada tarif pajak. Nah, pertama kita bahas dulu penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini apa saja? Yaitu ada gaji pokok jika kamu sebagai seorang pegawai swasta dalam negeri atau luar negeri. Nah, ini yang disebut dengan penghasilan bruto. Dan ada lagi kalau kita punya tunjangan itu penghasilan bruto juga. Kemudian apa saja hal yang menambahkan penghasilan bruto? Yaitu 1. Penghasilan tidak rutin apa saja? Yaitu ada bonus, ada lembur, dan THR, itu termasuk penghasilan tidak rutin. Kedua, premi JKK, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Jika kamu membayar JKK ini masuk ke dalam penghasilan bruto. Ketiga, premi JKN, yaitu jaminan kematian. Keempat, premi jaminan kesehatan. Kelima, premi asuransi. Pegawai ini bisa ditambahkan penghasilan bruto jika punya. Keenam, tunjangan PPh pasal 21. Ketujuh, ada premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian, apa saja yang mengurangi penghasilan bruto dalam kita menghitung PPh pasal 21? Yaitu 1, ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya 6 juta per tahun. Kedua, iuran pensiun atau THT ataupun JHT yang dibayar sendiri untuk karyawan tetap. Ketiga, biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta per tahun. Ini bagi yang menerima dana pensiun. Keempat, PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. PTKP yaitu mempunyai kriteria atau golongan-golongan tertentu pada PTKP ini. Kemudian ada lagi yang namanya tarif pasal 17 ayat 1A. Ini adalah tarif PPh wajib pajak pribadi yang seperti saya gambar yang ada di sini. Jika setelah dikurangi dengan penghasilan bruto, kamu dikurangi dengan pengukuran penghasilan bruto, dikurangi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP-nya.
Jika PKP tersebut nominalnya di antara 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Kalau kamu punya NPWP, misal PKP-nya mempunyai 80 juta, berarti yang 0 sampai 50 juta lapisan pertama yang tarifnya 5% kita kurangin dengan 80 juta. Jadi lapisan pertamanya yang maksimalnya 50 juta, 80 juta dikurangin 50 juta seperti itu, yaitu hasilnya 30 juta. Yang 30 juta itu termasuk ke lapisan kedua yang tarifnya 15%. Jadi 50 juta kali 5% itu hasilnya. Kemudian 30 juta lapisan kedua dikali 15% itu hasilnya. Dan lapisan pertama dan ditambah lapisan kedua itulah tarif atau pajak yang harus dibayar dalam selama setahun. Step selanjutnya ada contoh kasusnya, yaitu diketahui gaji per bulannya 8.500.000. Ini pegawai. Punya tunjangan per bulan 3,2 juta. Dia ada premi jaminan kecelakaan kerja JKK itu 1% per bulan, sama dengan 85.000. Ini kalau jaminan JKK sama JKM diambil dari gaji pokok, jadi 1% dikali 8.500.000. Terus 0,3% dikali 8.500.000 itu hasilnya. Nah, PTKP-nya orang ini adalah kawin tidak punya tabungan kawin 0 aja udah. Kemudian cara perhitungannya seperti apa? Kita akumulasikan ke dalam 1 tahun terlebih dahulu. Gaji 1 tahun berarti 8.500.000 dikali 12 sama dengan 102 juta. Premi JKK setahun berarti 85.000 dikali 12 bulan sama dengan 1.020.000. Kemudian premi JKM 1 tahun berarti 25.500 dikali 12 bulan sama dengan 306.000. Dan tunjangannya selama 1 tahun dari 3.200.000 dikali 12 sama dengan 38.400.000. Nah, kita total dulu penghasilan kotornya atau brutonya. Jadi nomor 10 ditambah 12 ditambah 13, totalnya itu ada 141.726.000. Berarti total penghasilan kotornya adalah 141.726.000. Sekarang kita masuk dari pengurangan hasil bruto tadi tersebut. Pertama, ia ada namanya iuran pensiun 1 tahun. Selama setahun itu dia dibayar 600.000. Kalau dibulankan 600.000 dibagi 12 aja. Kemudian ada iuran jaminan hari tua 1 tahun sama dengan 2.040.000 jika dibulankan tinggal dibagi 12. Nah, ini kita semua dibuat selama 1 tahun. Itu kuncinya. Dan dia jabatan selama 1 tahun adalah 6 juta. Nah, jika kita melihat aturan yang berlaku bahwa dia jabatan adalah 5% dari total penghasilan kotor atau total penghasilan bruto, atau maksimalnya bisa 6 juta. Jika dia jabatan ini 5% dikali dengan total penghasilan kotor atau bruto, 5% dikali 141.726.000, hasilnya lebih dari 6 juta, yaitu 7 juta sekian. Maka dari itu,
kita gunakanlah batas maksimum dari biaya jabatan selama setahun, yaitu 6 juta rupiah. Nah, berapa berarti total penghasilan bersihnya setelah dikurangin dengan iuran pensiun jaminan hari tua, biaya jabatan sama dengan 141.726.000 dikurang 600.000 dikurang 2.040.000 dikurang 600.000, hasilnya adalah 133.086.000 rupiah. Ini penghasilan bersih selama 1 tahun. Nah, kita lihat PTKP-nya berapa. Keterangan di atas bahwa PTKP kawin tanggungan sama dengan 58.500.000. Kita lihat, ambil yang tadi aja. Berarti berapa PKP-nya? Tinggal dikurangin, yaitu 133.086.000 dikurang 58.500.000, hasilnya adalah 74.586.000. Ini adalah PKP-nya yang penghasilan kena pajaknya. Dan ini slide kedua. Berapa PPh pasal 21-nya? Kita masuk ke lapisan tarif pasal 17(1)(a). Lapisan tarif ada 5%, yaitu 15, 25, 30%. Karena 74.586.000, kita masukkan dulu ke lapisan pertama, yaitu lapisan 5%. Kita ambil 74.586.000 itu 50 jutanya aja. Kita taruh di lapisan pertama, tinggal dikali 5%, dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Ini lapisan pertamanya. Kemudian masih ada sisa, yaitu 74.586.000 dikurang 50 juta. Sisanya adalah 24.586.000. Nah, masuk ke lapisan kedua. Sisanya 24.586.000, tinggal kita kali 15%, sama dengan 3.687.900. Berarti PPh pasal 21 per tahunnya si milik karyawan tersebut adalah 2.500.000 ditambah 3.687.900 sama dengan 6.187.900. Jika bulankan, tinggal kita bagi 12, menjadi sebulannya adalah 515.658 rupiah. Oke, begitulah cara menghitung pajak PPh pasal 21 yang harus kita bayarkan ke pemerintah di setiap tahunnya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.